Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keimanan, diberi kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yang dulunya kita berharap alhamdulillah kita berjumpa lagi pada Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan tausiah atau bimbingan Ramadan pada tahun ini, Bapak akan memberikan materi yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua, yaitu tentang manfaat saum bagi umat Islam. Di sini ada dua manfaat ya, kita sebutkan saum. Manfaat saum buat umat Islam ada dua. Yang pertama secara fisik atau lahiriah, itu akan membentuk kesehatan kepada kita semua. Yang kedua manfaat kepada lahiriah atau ruhiyah ya, kepada jiwa kita, insya Allah nanti kita dapat pahalanya. Manfaat secara fisik ya, buat kesehatan, bagaimana kita ketahui tubuh kita setiap hari, setiap detik, setiap saat bekerja. Kita sebagai manusia tentu saja perlu istirahat. Begitupun bagian-bagian tubuh kita, termasuk bagian pencernaan tubuh kita perlu istirahat. Industri itu kan perlu juga istirahat ya. Nah, mungkin jalan terus, misalnya mobil jalan terus non-stop, dari sini jalan ke Surabaya misalnya, balik lagi, nanti kan mesinnya akan panas ya. Itu juga tubuh kita, terutama pencernaan kita ini perlu istirahat untuk mungkin tidak terlalu bekerja keras, walaupun ya secara fisiologisnya akan tetap berdenyut atau bekerja, tapi tidak akan sekeras apabila ada makanan terus menerus ke dalam tubuh kita. Semua ibadah sebetulnya ya, kalau kita lihat apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu semuanya akan bertambah kepada kesehatan. Seperti sholat aja ya, kalau kita ruku, sujud ya, itu adalah gerakan-gerakan seperti olahraga, seperti senam ya. Itu juga ya, ini ada saum menurut Profesor Yoshinori Osumi, yaitu ilmuwan dari Jepang. Menurut dia tuh puasa ya 8-16 jam itu tubuh kita akan membentuk protein khusus yang namanya autophagisome ya. Apa sih ini manfaat protein khusus ini? Autophagisome. Misalnya seperti sapu, membersihkan sel-sel yang mati di tubuh kita yang sudah tidak bermanfaat ya, karena tubuh kita selalu memperbaiki ya sel-selnya itu ya. Yang lama mati, nanti yang baru akan menggantikannya. Dan yang mati ini perlu dibersihkan, yaitu oleh protein khusus yang namanya autophagisome. Ini terbentuk saat perut kita kosong. Sel mati yang terutama sel kanker dan sel-sel dari kuman mati yang penyebab penyakit itu ya, bakteri maupun virus, itu akan dibersihkan dan disapu bersih tuh dalam tubuh kita. Bagaimana kalau kita bisa dibersihkan? Tentu saja lebih sehat. Kita seperti di lingkungan kita nih, lingkungan kita yang kotor dibandingkan dengan yang bersih akan berdampak kesehatannya kepada yang baik yang mana? Tentu saja yang bersih ya. Lingkungan bersih akan lebih baik terhadap tubuh kita. Itu juga dalam perut ini ya, dalam tubuh kita ini. Ini kotoran-kotorannya akan disapu oleh protein autophagisome ya. Itu baik sekali ya. Makanya profesor ini ya, Yoshinori menyarankan puasa sekitar 2 atau 3 hari per pekan ya, per pekan atau per minggu ya istilah kita. Mungkin menurut ajaran Rasulullah itu ada ya per pekan yang 2 hari. Sama apa itu? Ya hafal ya, yang sering melaksanakan ya Senin Kamis. Senin Kamis itu kan satu pekannya 2 kali. Itu sesuai dengan anjuran profesor ini. Sebetulnya mereka banyak bercermin kepada umat Islam, bagaimana umat Islam hidupnya sehat, kepada Rasulullah terutama ya, panutan kita. Kenapa hidupnya sehat terus? Ternyata ibadah-ibadahnya ini memang berdampak secara fisiknya kepada kesehatan yang lebih kuat. Itu manfaat secara fisik. Jadi jangan merasa lapar ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum.
Yaitu perlu kita istirahat dari makan dan minum yang rutin kali, nggak lama, paling berapa jam tuh, 12 jam, 13 jam ya, 13 jam kita istirahat. Malah secara sunnahnya mengakhirkan sahur, artinya menjelang wudhu adzan subuh, jadi mengawalkan berbuka. Nah, jadi agak lebih pendek ya, mungkin walaupun beda beberapa puluh menit ya. Kalau yang sahurnya jam 2 jam 3 sudah sahur, dibandingkan yang jam 4 baru sahur, itu kan ada beda ya, rentang saumnya ya, lamanya. Nah, itu disunahkan mengakhirkan sahurnya dan mengawalkan berbukanya. Kita lanjut ke manfaat secara kejiwaan ya, nantinya akan berdampak kepada kepala kita. Bagaimana yang Bapak sebutkan tadi ya, di awal pembukaannya, membacakan sebuah ayat di surat apa itu, masih hafal kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah 183 ya. Udah hafal semuanya karena udah biasa dibaca mungkin ya, atau didengar dari para ustadz kalian di lingkungan masing-masing. Diwajibkan kepada kalian untuk saum di bulan Ramadan ini sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu. Untuk apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Apa sih manfaat takwa itu? Apa juga arti takwa itu? Secara mudahnya, takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manfaatnya jelas, orang yang bertakwa jaminannya surga. Mau surga tapi jangan mau bertakwa. Nah itu salah satunya ya, dengan bersaum kalian insya Allah akan meraih derajat takwa ya, nanti jaminannya insya Allah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat dari Muslim, barang siapa yang saum pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuninya. Dan barang siapa yang menegakkan sholat malam Lailatul Qadar, maka dosanya juga telah diampuni juga ya, atau akan diampuni juga ya. Harus dengan penuh keimanan saumnya ya, dengan aturan-aturannya, bagaimana kita saum di Ramadan ini supaya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan asal saum menahan lapar, menahan dahaga. Kita raih dengan sebaik-baiknya. Apabila kita mengabaikan aturan-aturan dari saum Ramadan ini atau saum sunnah itu, ini pahalanya tidak akan tercapai atau tidak akan dapat kita raih. Makanya rugi bagi orang yang saum di bulan Ramadan tapi pahalanya tidak akan diraih. Nah, di sini ada beberapa contohnya itu. Umurnya panjang, ya Allah umurkan panjang dapat melaksanakan saum Ramadan ini full misalnya 30 hari, tapi tidak ada amalan yang bermanfaat, ya tidur aja atau main game. Nah, ada manfaatnya main game. Nah, tidur mungkin ya ala kadarnya, ya. Ada batas-batas tertentu, mungkin hanya tidur siang 1 jam cukup ya. Tadarus Al-Quran, isi dengan tadarus Al-Quran. Kita targetkan 1 bulan Ramadan ini, minimal kita misalnya 1 kali khatam ya, berarti sehari ini saya harus baca berapa juz ya. Harus punya target, saya mah bisa 2 kali khatam, alhamdulillah ya, punya target. Apalagi ya zikir, pokoknya bermanfaat ya, berinfak ya, karena rugi pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita kikir, pelit. Yang punya uang ya sisihkan sebagian untuk berinfak ke fakir miskin atau ke masjid ya. Jadi selama bulan Ramadan ini ya pahalanya akan dilipat gandakan kata Allah.
manfaatkan dengan amalan-amalan yang baik, yang bermanfaat, ya, yang akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tos sare wae atau main game wae. Nah, apalagi ngabuburit. Ini aja nih itu sebetulnya melalaikan dari saum Ramadan ini. Ngabuburit ya jam 5 sampai menjelang maghrib, main ke jalan, main ke tempat yang rame-rame, pulang menjelang maghrib. Masya Allah. Coba upayakan hal yang kurang baik itu kita mulai kurangi, kita tinggalkan kalau bisa. Kita ganti dengan amalan yang bermanfaat yang akan dapat meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Ini manfaat secara lahiriah, secara kejiwaan akan dapat diraih. Ya, manfaatnya ini akan dapat dicapai bila amalan-amalannya sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, pahala ini ya, menjadi orang yang bertakwa. Ya, menjadi orang yang bertakwa insya Allah pasti disayang Allah. Apa yang diminta insya Allah akan Allah kabulkan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ini syarat-syaratnya, yang manfaat secara kejiwaan, pahalanya bisa diraih ya, dari saum Ramadan ini apabila sesuai dengan tuntunan Rasul. Jangan melalaikan ya, jangan banyak bermain ya, ala kadarnya lah ya. Sudah kita tadarusan capek dan suntuk makanya ya, istirahat dulu, bermain dulu mungkin sebentar, balik lagi tadarusan lagi sampai target kita. Oh, hari ini saya harus 2 juz nih, buru-buru ngaji lagi, belum mencapai 2 juz ngaji lagi, tadarusan lagi ya. Kalau ada targetnya kita akan terpacu ya, untuk misalnya tadarusan, kemudian untuk berinfak ya, itu ya. Kemudian mungkin pahala atau yang perbuatan yang akan menghancurkan pahala kita di saum Ramadan ini, bergunjing ya, bergunjing, ngomongin batur ya, gibah, itu bahkan memfitnah, alhamdulillah dijalik ya, totong di atau juga permusuhan antar pertemanan ya, teman kamu bermusuhan, keras sedikit ya, buru minta maaf ya. Kemudian juga disebutkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, manfaat untuk beristighfar ya, setiap sholat, setiap saat. Ya Allah, ini dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa adik-adikku, dosa saudara-saudaraku, ya Allah ya. Beristighfar selalu ya. Karena bulan maghfirah tapinya kita lalai ya, minta ampunan kepada Allah tidak akan diraih, walaupun disebutkan di situ salah satunya adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh pengampunan. Ya, kita dalam hati atau diucapkan, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa saudaraku yang hidup maupun yang sudah meninggal, dosa-dosa guru-guruku dan lain-lain. Ini untuk menutup mungkin sedikit ulasan tentang manfaat saum Ramadan ya, bagi kita sebagai umat Islam. Bacakan lagi sebuah hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, banyak orang atau beramai orang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan haga. Dan berapa banyak yang sholat malam atau tarawih ya, mungkin di istilahnya sini, tapi tidak mendapat apa-apa tentang sholat itu kecuali hanya terbatas berjaga malam, atau kalau sholatnya malam ya menjaga malam atau menahan ngantuk. Itu jangan sampai seperti itu ya. Sholat kita tidak dinilai, sholat kita tidak dinilai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu syarat-syarat yang tadi kita harus penuhi ya, saumnya harus bagaimana baiknya ya,
larangan-larangannya yang Bapak sebutkan tadi harus dihindari. Nah, sholat juga, kalau sholat tarawih di masjid jangan bercanda, harus benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala berniat. Nah, sholat yang benar, jangan ikut-ikutan temannya. Ya, kalau ada sebagian teman kalian sering bercanda, ini laki-laki terutama ya, coba hindari. Tapi Bapak juga sering anak-anak ABG ini perempuan nih, mudah-mudahan anak-anak Bapak tidak ya. Ya, di tarawehan bawa HP, sudah berdiri ya, bila udah memanggil untuk sholat lagi, main HP kene ya, imam udah takbir main HP kene, Bapak lihat ya, itu tolong ya, kalau biasa HP-nya simpan di rumah, serius datang ke masjid untuk sholat taraweh, insya Allah nanti pahalanya akan kita raih. Begitu juga saum kita selama bulan Ramadan. Demikian uraian yang Bapak dapat sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari manfaat saum Ramadan ini, sekali lagi Bapak simpulkan ada dua, yaitu manfaat secara fisik, yaitu tentang kesehatan tadi ya, beristirahat, sistem pencernaan kita nanti akan membentuk protein autopoiesis tadi yang akan membersihkan sel-sel mati, jadi tubuh kita bersih lagi, sehat lagi. Yang kedua, manfaat secara lahiriah roh, yaitu tentang pahala dari Allah, yaitu derajat Bapak ya, yang akan kita raih insya Allah. Kita sungguh-sungguh manfaatkan mumpung kita masih hidup ya. Siapa tahu besok kita nggak punya umur, atau Ramadan yang akan datang kita tidak punya umur lagi, karena umur siapa tahu ya. Kita tekatkan supaya kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bisa ya? Siap? Ya, kita bersama-sama, Bapak juga tetap ya sebagai manusia akan berusaha. Demikian. Nah, sekali lagi mohon maaf apabila uraiannya kurang berkenan ya. Tapi mudah-mudahan ada sedikit dari uraian Bapak yang dapat kalian cerna, pikirkan, resapi dalam hati dan dilaksanakan ya. Apa-apa yang Bapak sampaikan yang baik-baiknya ya. Nah, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.